Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang menarik dan bermanfaat tentunya. Dan juga bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight yang biasa kita panggil market outlook untuk persiapan kita menghadapi pembukaan pasar modal IHSG kita hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Lalu kita lihat tadi malam market Amerika dan market Eropa memang tidak bergerak senada. Tapi kalau kita lihat market Amerika itu bergerak luar biasa, dan ini bisa dikatakan adalah hari yang terbaik bagi Dow Jones sejak bulan Juli. Jadi setelah kemarin Donald Trump men-tweet di Twitternya mengatakan tidak akan membantu tidak akan mengeluarkan stimulus sampai Pilpres, hari ini malah kebalikannya, Donald Trump akan membantu perusahaan-perusahaan airline, dan itu langsung membuat market Amerika yang tadinya sudah pesimis kemarin kembali bergairah, dan Dow Jones sendiri mengalami kenaikan 530,7 poin atau 1,91% ke 28.304. Dan Nasdaq mengalami kenaikan 1,88% atau 210 poin ke 11.365. S&P 500 naik 58,5 poin atau 1,74% ke 3.420. Dan kenaikan tinggi di market Amerika ini tidak diikuti oleh market Eropa. Market Eropa malah bergerak mix tipis, di mana FTSE 100 Index London, bursa dari negara Inggris ini, mengalami penurunan 3,7 poin atau 0,06% menuju 5.946. CIC Prancis mengalami penurunan paling banyak 0,28% atau 13,5 poin ke 4.882. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, bursa dari negara Jerman ini, mengalami kenaikan satu-satunya ya, jadi di antara dua yang lain turun. Frankfurt mengalami kenaikan tipis juga 0,17% ke atau 22,6 poin ke 12.929. Jadi ada perbedaan arah market yang cukup signifikan antara market Amerika yang naik cukup tinggi, hampir menyentuh 2%, dan market Eropa yang hanya bergerak mix tipis. Dan kalau kita lihat di market Amerika sendiri, dengan naiknya begitu kencang Dow Jones, tentu saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, yang kita biasa panggil EIDO, pun mengalami kenaikan. Tapi kenaikannya hanya tipis, tidak terlalu banyak, 0,39% atau 0,07 poin ke 18,06. Dan ini tentu adalah angin segar bagi IHSG ya. Dan tentu kita harapkan IHSG hari ini kembali melanjutkan rally-nya. Dan TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika juga mengalami kenaikan 0,71% atau 0,13 poin ke 2.771. Ini juga akan menjadi angin yang bagus untuk perdagangan saham-saham telekomunikasi hari ini di pasar modal Indonesia. Dan kalau kita lihat hari ini
Kurs rupiah berada di 14.710 atau mengalami penguatan 25 poin atau 0,17%. Dan tentunya kita berharap rupiah akan terus bertambah kuat seiring dengan bertambah kuatnya pasar modal di dunia yang kita harapkan terus terjadi di bulan Oktober ini. Dan dolar indeks sendiri mengalami pelemahan kembali 0,22% atau 0,208 poin ke 93.6250. Dengan melemahnya dolar indeks dan menguatnya Dow Jones, kita akan lihat nanti apakah bursa regional Asia kembali perkasa. Dan kalau kita pindah ke bursa komoditi, maka oil atau WTI oil melemah 1,77% atau 0,72 poin ke 39.95. Sedangkan gold mengalami pelemahan 18 poin atau 0,94% ke 1890.80 US dollar per troy ounce. Kemudian timah mengalami pelemahan 0,33% atau 60 poin ke 18.072.50. Nikel sebaliknya mengalami penguatan 0,12% atau 17,5 poin ke 14.552. Batu bara Newcastle mengalami pelemahan 0,17% ke 58 US dollar. Sedangkan batu bara Rotterdam mengalami pelemahan 0,09% atau 0,05 poin ke 57.65. Sedangkan CPO justru mengalami penguatan paling tajam 60 poin atau 2,09% ke 2.927. Jadi kalau dari bursa komoditi hari ini yang mengalami positif adalah CPO yang paling besar 2%, sedangkan satu lagi yang positif adalah nikel tapi hanya tipis sekali 0,12%. Dan kita lanjut ke pembukaan pasar modal Asia. S&P ASX 200 Sydney, bursa dari negara Australia ini mengalami penguatan 37,5 poin atau 0,62% ke 6.073. Sedangkan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami penguatan 53,18 poin atau 0,23%. Dan Kospi Korea mengalami penguatan 14,57 poin atau 0,61% ke 2.401.51. Dari data yang kita lihat bersama bahwa market Asia dibuka sudah berada dalam keadaan hijau, kemudian market Amerika yang tadi malam hijau cukup besar, Edo hijau. Kami memprediksi bahwa hari ini IHSG akan berada dalam teritori hijau kembali sebanyak 55%. Sedangkan 45%-nya yang bisa menghalangi IHSG naik adalah karena IHSG sudah 3 hari berturut-turut berada dalam teritori hijau. Demikianlah sebuah insight mengenai apa saja yang telah terjadi di market Amerika, Eropa, dan bursa komoditi. Juga pembukaan market Asia dan sedikit prediksi mengenai arah market kita hari ini. Dan perhatikan juga berbagai isu-isu menarik lainnya di seputaran pasar modal Indonesia, terutama harus dicermati beberapa perusahaan yang akan melaporkan kinerjanya, laporan keuangannya, di mana yang laporan keuangannya bagus tentu saja Anda dapat lihat dengan baik. Dan juga perhatikan hati-hati bila ada perusahaan yang tiba-tiba digugat pilot atau tidak bisa membayar hutangnya, tidak bisa membayar obligasi. Jadi harus betul-betul mencermati berita di bulan Oktober ini. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai informasi dan insight menarik lainnya dari carakaya.id.